padaku. Ada seorang perempuan yang mau melahirkan. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Begitu juga kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa setiap kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Dan kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi, setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Terkadang aku merasa gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini dan kembali menjadi orang biasa. Loh, Bapak, Mama, ayo masuk saja sini, ke sini sudah. Ayo masuk sini. Aduh, jangan lama-lama di luar sana. Ayo, pelan-pelan ya, Mah. Aduh, Mama ini kenapa lama-lama di luar sana? Di luar dingin sekali loh. Nanti Mama bisa sakit. Kalau Mama sakit, kandungan Mama juga bisa sakit. Ayo, pelan-pelan ya, Mah. Puskesmas ini adalah puskesmas satu-satunya di desa ini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi setidaknya, bayi dalam kandungan ini bisa menghirup udara segar di desa ini. Ayo terus, Mah. Ayo, tarik nafas. Buang. Ayo, terus, Mah. Dorong, Mah. Sedikit lagi, Mah. Ayo, sedikit lagi. Dorong, ayo. Mama, lihatlah. Anak kau ini cantik sekali. Persis seperti kau. Loh, mau dibawa kemana itu? Loh, Bapak! Kau tahu, sejak semingguan lalu, sudah ada 61 kasus anak meninggal di desa ini. Dan kau juga pasti sudah dengar. Sebelumnya dimuat bertubi-tubi di koran ini, sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah bangsa ini. Dulu, ada kasus desa ini kehabisan beras. Hampir selama 3 bulan, di desa kehabisan beras. Tapi alangkah kagetnya, warga malah berbondong-bondong datang ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Loh, ada apa ini? Kenapa rame-rame ke puskesmas? Aduh, Bapak, Mama, ayo masuk saja dulu, duduk dulu saja. Ayo masuk. Ada apa ini? Bapak, Mama, ada yang sakit kah? Bapak Tibo, tolong jelaskan ada apa ini? Hei dokter, kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Karena kami juga ingin modern seperti kau. Sebentar. Maaf Pak Tibu, saya mau bicara. Dokter Rahayu ini cuma mau bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan.
Dokter ini juga yang sudah bantu lahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela, tak pernah minta ongkos. Bagaimana? Dulu ada niat baik dari orang Jawa kirim kita beras. Karena dokter ini dari Jawa, pasti bisa kirim kita beras toh? Tidak, Bapak Tibu. Saya dikirim dari Jawa ke sini untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma ada obat-obatan. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara ini kita kembali makan sagu? Sagu? Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kita tak lagi mau makan sagu. Karena kami juga ingin modern toh. Bapak, jadi modern itu tak harus makan itu beras. Lihat orang Belanda, mereka tak makan beras, tapi mereka makan roti dari gandum. Karena di tanah Belanda tumbuh gandum. Nah kalau di tanah Papua ini kan tumbuh sagu. Bagaimana jika kita kembali makan sagu? Kita bisa olah sagu menjadi roti. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang membawa temannya yang terluka parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di dada kirinya. Dokter, jangan banyak bicara. Kau obati saja dia. Bapak, dia terluka parah. Dia harus operasi. Saya tidak punya alat-alatnya. Kita harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja dia. Jangan banyak tanya. Baik, Bapak. Tapi, kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Sebentar ya, Bapak. Dengan pisau bedah seadanya, aku bisa mengeluarkan peluru ini. Ini Bapak, pelurunya sudah keluar. Bapak, sudah ya. Jangan lagi bertempur di gunung-gunung. Mari sini, gabung sama orang kampung. Kita sama-sama satu kampung, satu republik. Bertempur dengan itu tentara hanya akan menghasilkan kematian. Cepat, cepat, bangun. Lelaki itu menghilang di tengah kegelapan. Baik, aku akan lanjutkan pembicaraanku dengan Bapak Tibo yang sempat terpotong tadi. Bagaimana jika besok pagi kita ke hutan bersama-sama? Kita mencari sagu bersama-sama. Bagaimana? Bapak Mama setuju kah? Bapak Tibo bagaimana? Bapak setuju kah? Keesokan harinya pun kami berangkat bersama-sama ke hutan untuk mencari sagu.
Alangkah kagetnya, lahan sagu yang ku tahu menghampar di sini kini telah berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengubah sagu menjadi roti. Padahal beras tak pernah ditanam di sini. Di sini, di tengah kekayaan alam yang melimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin di surga seperti ini terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, ada transmigran asal Bali yang datang ke puskesmas untuk berobat dan berkata denganku dengan kalimat sederhana. Terima kasih ya dokter. Dokter kenapa? Dokter, hidup itu harus menanam. Tak bisa langsung memetik hasil. Kalau begitu, saya pamit dulu ya dokter. Om Shanti Shanti Om. Perkebunan ini, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Anak-anak hanya disuguhi batok kelapa, dan para orang tua hanya makan dari buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Aku tahu, Bapak Tibu tidak pernah sepaham denganku. Tapi di ujung penderitaan ini, hanya kebersamaanlah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, masih untung kita punya dokter. Beras tak lagi penting bagi kita orang, karena kami bisa makan dari apa saja. Ini dokter, kami ada bawa hipere. Kami tahu dokter sudah lama tidak makan beras. Untuk aku, terima kasih Bapak Tibu. Terima kasih. Sepanjang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur dan untuk menyambung tali silaturahim warga. Berarti ada hal istimewa yang telah terjadi. Tenang dokter, kami tidak pakai itu babi. Karena kami tahu dokter orang muslim. Kami cuma bakar daun dan hipere saja. Begitu ya? Bapak, kalau boleh tahu, dari mana seluruh daun dan hipere yang dibakar menggunakan batu ini? Dan seseorang yang menggunakan pakaian seperti kepala suku hanya menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua. Tentu untuk orang Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu ada selalu dipuja-puja bangsa.
kita semua bersaudara toh. Ayo Bapak, masuk sini. Kita periksa dulu tensinya ya. Tensi Bapak ini rendah sekali. Bapak sepertinya kurang istirahat ya. Sini ada obat untuk Bapak. Diminum setelah makan ya, 2 kali sehari. Semoga lekas sembuh. Adik, kenapa pucat sekali? Aduh, kok panas ya? Benar kan kata saya? Bentar ya, dokter ambilkan obat penurun panas dulu. Ini adik, diminum 2 kali sehari setelah makan ya. Nah, adik jangan bermain dulu di luar ya, karena di luar sedang sering hujan ya. Cepat sembuh adik, bentar. Mama, ayo pelan-pelan ya, Ma.